Jadi dari tubuh perempuan itu bisa keluar energi. Persis. Nah, energi itu yang harus ditangkap. Persis. Nah, di sinilah sebetulnya harus kita tangkap secara positif. Oke, Pak Mas Darwis Triadi, ini yang menarik sekarang. Sampean ini kan sekarang jadi guru Mbah, tapi kalau yang banyak orang diinget ini mbahnya ini menarik ini, enggak usah boleh enggak aku tanya, kenapa kok Anda sampai dicap mbahnya Indonesia ini? Sebetulnya pertama adalah pada saat saya masuk ke fotografi, saya bilang saya harus jujur. Kenapa? Harus jujur. Jujur. Iya, karena kalau jujur nggak long lasting, saya pasti akan selesai. Nah, pada saat kira-kira 40 tahun yang lalu, saya tuh pada saat saya belajar fotografi, saya cuma mau motret model, sosok orang, dan sosok perempuan. Oh, kenapa? Karena buat saya perempuan itu, jadi di dalam orientasi saya, Tuhan itu menciptakan keindahan cuma dua, pemandangan sama perempuan. Pemandangan sama perempuan, ya. Terus. Tapi kan saya harus respect, saya harus apresiasi. Karena apa? Ibu saya juga perempuan. Jadi bagaimana menonjolkan yang paling bagus dari perempuan itu? Tanpa kita melihat satu sisi ininya. Ya orang kalau melihat kita bicara telanjang itu kan langsung negatif kan. Makanya bagaimana sebuah keindahan itu bisa kita capture tanpa selai apapun yang menutupi. Karena buat saya itulah natural ya. Nature itu kan kita lahir nggak pakai baju, meninggal pun juga nggak pakai baju. Persis. Jadi ketika difoto nude itu itu kalau pikiran kita positif itu justru betul. Natural itu Pak ya. Betul. Apalagi kalau modelnya kena matahari, nggak pakai lighting gini, lighting gini bisa salah. Tadi banyak dikritik ini, menimbulkan refleksi apa kita banyak salahnya. Tapi kalau betul itu yang bagus itu pakai matahari langsung. Sebetulnya bisa matahari, bisa lampu begini. Makanya kalau kita men-setting cahaya, kita anggap matahari kita pindahin ke sini. Jadi nggak boleh salah. Matahari kan satu. Ya akhirnya kita coba melakukan itu dengan single light Bapak kalau melihat orang yang mau foto, itu yang dilihat apanya dulu? Pertama adalah bahwa yang terbagus dari dia kan pasti. Tapi kan nggak mungkin sebelumnya kan ya kan tanya dulu. Atau Bapak amati? Sebetulnya begini, kita komunikasi ngobrol dulu aja. Ngobrol sambil kita membayangkan. Nah di sini juga seorang fotografer kalau memang mau mengarah ke sana diperlukan satu kecepatan dan ketepatan berpikir untuk melakukan sebuah eksekusi. Ya teknis kan kita nggak perlu belajar lagi, orang udah belajar. Jadi pada saat kita ngelihat ya kita belajar dari bahasa tubuh dia, dari lekuk dia. Jadi pada saat kita melakukan satu kegiatan itu udah secara otomatis. Nah disinilah sebetulnya perlu sebuah interaksi. Inilah interaksi energi menurut saya. Jadi kalau di sini kita nggak benar, pasti efeknya nggak benar. Energi jadi. Jadi dari tubuh perempuan itu bisa keluar energi. Persis. Nah, energi itu yang harus ditangkap. Persis. Nah di sinilah sebetulnya harus kita tangkap secara positif. Nah, kalau nggak mau dijawab nggak usah. Berapa ratus yang sudah punya pernah difoto sama Bapak kan banyak yang pribadi juga untuk collection kan. Saya dengarnya gitu, untuk itu berapa ratus? Wah ratusan mungkin, lupa. Kalau 200-300 lebih rasanya. 200-300 lebih. Itu banyak yang private collection ya? Iya sebetulnya begitu. Cuman begini, saya biasanya selalu begini, kalau misalnya kira-kira ini buat saya juga agak terlalu riskan, saya delete pasti. Di-delete? Iya, saya delete. Loh, kan private collection-nya dia toh, dicetak terus disimpan toh sama. Ada yang hanya disimpan saja sih. Hanya disimpan saja, nggak dicetak. Nggak dicetak. Iya, jadi karena sebetulnya kan kalau buat saya dari pengalaman saya, kebanyakan kita melakukan itu sebuah perjalanan kayak journey, menarik. Jadi kayak begini loh, kayak saya nutup
matanya, saya bercerita. Kita ke puncak, wah kiri kanan bagus, indah, kiri kanan bagus. Kan belum, dia masih berpikir aja, masa bener bagus. Ada apa? Dia hanya berpikir yang saya foto, masa iyo gitu. Tapi begitu sampai puncak, saya buka, bagus nggak? Wah bagus. Jadi proses cerita saya itu mengarahkan dia untuk berpikir sesuatu yang indah, sampai akhirnya terbukti, oh ya foto saya indah. Itulah sebetulnya sebuah Ada proses bule yang menarik. di foto. Banyak, lebih banyak sih boleh. Jepang Ya. ada. Jepang ada. Saya Bapak sempat- membandingkan antara perempuan Indonesia dengan perempuan bule, perempuan Jepang, perempuan Chinese, perempuan apa kekasan Vibrasinya Indonesia, yang perempuan beda. Indonesia. Vibrasinya. Apa vibrasinya kenapa? Sebetulnya kalau misalnya sama-sama orang Indonesia, itu getarannya lebih detakannya lebih keras. Antara model dan fotografer. Iya, betul. Betul. Getaran apa yang Bapak rasakan? Karena mungkin pertama adalah kultur. Kedua adalah kalau saya istilahnya sebuah resonansi, efek ya. Resonansi. Iya, getaran. Nah, biasanya kalau misalnya saya dengan orang bule, kan kulturnya dia udah terbiasa, dia buka. Nah, proses itulah yang mempengaruhi Pandangan efeknya. orang bule terhadap body part fotografi ini beda ya sama Beda. pandangan kita. Iya, Kalau kan- kita belum negatif sudah. Betul. Kalau dia positif gitu. Iya, kayak gini aja misalnya. Karena dulu saya memang belajar mengenai anatomi ya. Jadi waktu saya belajar kebetulan Oh, ketemu ada guru. anatomi juga harus belajar. Iya, anatomi lighting saya kebetulan saya dapat satu guru yang mau pelajarin itu di Jerman waktu itu. Jadi saya belajar mengenai anatomi Kalau lighting. anatomi perempuan Indonesia itu, in general, tentunya Iya. tiap orang beda-beda. Iya, Sebetulnya bentuk paling bagus untuk ditonjolkan dari perempuan Indonesia itu anatomi bagian yang mana, body part yang mana? sebetulnya secara mendasar anatomi itu hampir mirip. Yang membedakan adalah getarannya. Amplitudonya yang membedakan itu. Loh, tiap ini kan ada amplitudonya sendiri. Persis. Iya. Mukanya, Iya. dadanya, Iya. Karena kan gini, kakinya. misalnya pada saat satu contoh lah misalnya kita sama-sama naked lah. Pada saat si model itu misalnya dia ke kiri, tek gitu loh. Saya posisikan lighting ke sini, itu bisa mengcapture satu siluet yang berbeda ternyata. Itu yang bikin kita bergetar. Itu menariknya di situ. Oh. Nah, kita harus mempertahankan getaran itu. Kalau kita ngawur ya akhirnya buyar semua. Itu yang menarik sebetulnya. Nah, Iya. sekarang kalau ada orang minta direct private collection masih oke kan? Masih oke kan? masih, iya. Dan masih melakukan sangat selektif gitu ya, tidak Oh, iya, sembarangan, Betul. tapi pada orang-orang tertentu untuk private collection ya. Jadi sekarang ini Mas Darwis lebih banyak direct ya, Direct klien. direct. Ya kalau kita bilang direct marketing gitu, kalau ada orang Direct datang, marketing, betul. jadi tidak ngoyo untuk komersial, Iya, luxury dan iya. sebagainya. Kalau aku tidak ikut-ikut Mas, tapi yang luxury aja. Luxury brand, nanti kita bisa kerjasama. Kalau yang Oh, body siap. part itu kita tidak di bidang itu, tapi ini menarik. Justru Iya. menarik karena pemilihan modelnya nanti walaupun tidak body part, fotografi, Iya, iya. itu yang cocok yang mana Iya. untuk mengeksekusikan Iya. luxury brand itu toh. Betul. Supaya Bapak tidak mau berkompetisi dengan murid-muridnya. Muridnya masuk di apa? Crowd. Kalau di marketing itu ada istilah it's better to be a big fish in a small pond rather than to be a small fish in a big pond. Betul. Yang big pond itu kan Iya. pokoknya common good Iya. fotografi, tapi kalau yang small pond itu kan yang susah. Betul. Nah, itulah inti daripada teknologi humanity, dan Darwis Triadi itu satu-satunya orang menurut saya yang tidak ketinggalan teknologi, tidak ketinggalan toh teknologi Iya, yang jelas. iPhone ini apa, Samsung itu apa, tapi tetap justru mengcapture dengan tetap humanity-nya. Human. Mengajari enggak bagaimana memoto pakai handphone tapi tetap bagus? Oh iya, jelas. Ngajarin? Iya, saya ajarin dengan Kalau emang. teknologi di fotografi ini maju pesat, yang bukan yang handphone, yang kamera. Maju pesat. Apa misalnya? Sebetulnya pesatnya adalah bahwa sarana kamera sekarang ini sudah, kalau saya bilang istilahnya zero accident, karena kita capture ada bukti langsung kan. Oh,
Dan itu kan terdevelop terus kan. Dan Dia tidak akan bisa dimanipulasi dengan printing dan sebagainya. Bisa dilihat langsung ya. Masih langsung bisa bisa dilihat. dengan Iya, printing iya, dikurangin iya, ini malah banyak toh menonjol Betul, kenapa-apanya. betul. Tapi kenapa zero accident itu? Karena kan kalau zaman dulu kita bikin film misalnya atau kita nge-shoot, kan nggak langsung bisa dilihat gagal atau enggaknya. Kita proses dulu. Nah, sedangkan sekarang kita begitu melihat, detik ini juga kita tahu bahwa kita ada kesalahan atau enggak. Mas Darwin Kita- masuk short video enggak? Kan Enggak sekarang sih, era enggak. audiovisual Betul, ya. betul. Karena Kan yang gini, lagi top itu ini. Iya. Bagaimana dengan 5 detik atau 10 detik tapi bisa mengcapture satu ekspresi. Enggak masuk situ. ya, karena begini, kecintaan saya dengan still fotografi itu luar biasa. Dulu saya belajar mengenai DOP kan, jadi director fotografi itu mengenai movie juga untuk film. Cuma saya pikir saya sudah terlalu masuk ke dalam roh saya bahwa fotografi itu kan personal, independen personal. Jadi itulah yang jadi di video saya juga nggak ini, walaupun saya tahu gitu loh, tekniknya saya tahu, cuman saya nggak masuk ke sana. Enggak masuk ke situ ya. Tetap Nggak masuk. ke di situ. Fotografi, Sebab still banyak fotografi. fotografer, still fotografer sekarang pindah Larinya ke ke video. video, ya. Karena sekarang kan kalau marketing itu eranya audiovisual ya, dengan Betul. adanya sosial media dan Betul. sebagainya, orang bisa mengekspresikan sesuatu lewat short video yang gerak. Betul, betul. Tapi still fotografi itu punya kekuatan sendiri. Hitam putih punya kekuatan sendiri. Betul, betul. Apa kekuatan Karena hitam buat putih? saya kan begini, sebuah visual itu kalau kita melihat banyak terpengaruh dengan komposisi dan warna. Nah, pada saat warna itu dihilangkan, yang kita lihat hanya sebuah komposisi dan ekspresi. Oh, Hitam putih itu mewakili itu. Jadi untuk membuat itu hitam putih itu mudah, tapi sulit. Karena kita harus kuat ekspresinya. maaf ya, aku baru nonton Netflix Malcolm and Marcel itu cuma 2 orang tok yang main, hitam sama ya mungkin setengah hitam gitu. Tapi itu hitam putih, film hitam Oh, putih, nggak sampai 2 jam. Tapi Air Lily, Kagum, film baru 2021, Oh, ya? pemainnya cuma Oh. 2, iya di Netflix. Luar biasa. Dalam pandemi ini kan kita sering nonton macam-macam gitu film. Karya itu dia bisa memasukkan makna, bantahan. Jadi ceritanya film produser, si lakinya Malcolm itu ceweknya ini istri, bukan istrinya, living together sudah lama. Itu sesudah keluar dengan produksi yang baru, Gala Primer itu pulang, malah gegeran. Gegeran, akhirnya baru ketahuan kalau cewek ini kenapa kok nggak bilang thank you sama dia gitu. Mungkin salah ngomong. Waktu itu kan nggak thank you-nya pada ibunya, pada pemainnya yang cewek itu. Ternyata geger baik selama hampir 2 jam itu terungkap bahwa kenapa dia itu kepingin, dia kan cukup menarik, seksi dan sebagainya. Kenapa kok enggak aku yang dimainkan situ? Enggak pernah minta. Perempuan itu kan aneh, betul ya perempuan itu aneh. Betul. Apa bedanya perempuan sama laki? Sebetulnya gini, sampean. Perempuan itu kan unpredictable. Kenapa? Ya, karena memang sederhana aja lah. Sampean kan ketemu banyak perempuan Betul. bagus-bagus sih. Unpredictable-nya kenapa? Saya kan lebih dalam lagi nih ya. Mungkin ini bukan saya sok paham itu, tapi dari pengalaman saya. Perempuan itu untuk bisa kita tahu segala sesuatunya, itu kan di dalam. Makanya, ya ini lebih dewasa lagi kita bicara ya. Iya. Ya. Perempuan tuh kan G-spotnya di dalam. Kadang Spotnya nggak di dalam. Iya. Kalau laki kan gampang. Laki itu Itu simbol dari Tuhan ya. persis. Bahwa perempuan Persis. itu di dalam semua. Persis. Nggak mau ngomong. Dia kepingin apa nggak ngomong ya. Persis. Kita harus Nah, kita harus duga-duga. nebak. Makanya saya selalu bilang, jadi laki-laki itu nggak mudah. Dia harus menebak, walaupun belum tentu benar. Tapi paling nggak, kita bisa kurang Kalau lebih menebak. perempuan Indonesia ada yang saya nggak seneng sama fotografi, padahal seneng saja nih. Iya. Kalau Selalu. pendekatannya bagus gitu. Betul. Karena Betul. memang pada dasarnya perempuan itu senang sesuatu yang indah kalau itu diri dia. Oh, sesuatu yang indah kalau diri dia, kalau Betul. diri perempuan lain nggak suka. Mungkin bukan dia iri, tapi kok bukan saya. Jadi Mas Darwis ini tiap body part fotografi mesti bisa mencari apa yang dia suka, Persis. walaupun dia nggak ngomong. Iya.
Jadi mesti nebak. beberapa capture barusan disuruh milih Iya, atau gimana? tapi biasanya dari bahasa tubuh sih saya bisa ya, mungkin dari karena pengalaman juga ya. Karena sebetulnya kan lucu, perempuan itu kan berbeda-beda approach-nya masuk ke dalam titik dalamnya itu ya. Cuman pada akhirnya ada satu garis merah yang kita bisa pegang seperti itu. Fotografi ini menarik untuk diperbincangkan di sini karena orang kepingin tahu lebih banyak tapi tidak berani tanya. Oh, iya. Mungkin lain kali kita mau Siap. bicara khusus tentang ini. Iya. Tapi yang sudah pernah jadi model itu usia berapa sampai berapa? Indonesia. Oh, Indonesia. Ya dari remaja bisa sampai saya pernah Pernah ibu tahun 60 berapa? tahun. 60 tahun. dia 60 tahun. Yang hamil juga banyak ya. Ada banyak ya. Tapi Bisa yang ditangkap itu bisa sih, bisa. Karena kan gini, energinya hamil. memotret itu kan harus jangan menampilkan yang nggak bagusnya, sisi bagusnya. Dengan cara ya kita bermain lighting ini kan. Karena kalau udah di studio, kita kan bukan mengcapture cahaya, Iya. tapi meng-create cahaya Ini- kan. Ini contoh ya. Iya. Contoh Iya. 15 tahun yang lalu saya difoto secara spontan. Saya masih ingat Betul. Bapak waktu itu kenal saya waktu komersial fotografi itu. Iya, betul. Salah satu bank besar di Indonesia. Terus aku Oh, ingat kepingin. Pak ya, Pak ya. Akhirnya aku difoto secara spontan. Akhirnya jadi kayak gini. Nah, ini nanti lucu. Ini adalah sebuah sejarah. Ini kan 20 tahun yang lalu. Ini foto pakai artificial cahaya. Saya meng-create. Ya, dan Nah. saya ini buku ini yang membuat saya famous Oh, waduh. ya di Indonesia. Oh ya. Iya. Dan yang sekarang saya melakukan habis ini Pak, saya akan meng-capture dengan natural cahaya. Udah bukan dengan ini. Tapi yang saya capture nantinya juga sesuatu yang nature gitu loh. Saya mau menutup bincang-bincang menarik ini dengan menceritakan pengalaman saya. Saya sering travel, Mas. Oh, travel. Ya toh. Ada banyak persamaan antara kita ini, ya toh. Sama-sama ketua NU cabang Katolik, ya toh. Kayaknya gitu ya. Terus sama-sama kena hukum-hukum gereja, ya toh. Iya. Jadi saya travel kemana-mana gitu ya. Pada suatu ketika di New York, I love New York so much sampai sekarang. Ya, ya. Nggak tahu orang bisa tua tapi kok seneng New York. Hmm. Walaupun sebentar lagi katanya New York itu diganti Shanghai gitu. Kalau dulu kan London sebelum New York, Oh, London, iya. New York, Shanghai. Ada pernah ketemu cewek Meksiko yang belajar fotografi. Oh, oke. Cewek Meksiko ini nggak cantik, Ketemunya tapi di dia New York, memoto dirinya sendiri. Hmm. Oke. Dia nunjukkan kepada saya, ini saya macam-macam, memoto dirinya sendiri. Hmm. Waktu sepi, waktu apa. Dan di print sendiri, dan dipamerin sendiri, dan dijual sendiri. Oke. Dan maaf, beliau kan Katolik gitu ya. Jadi dia pakai, ada satu fotonya sama Bunda Maria. Oh. Dia bilang ini purity dari saya. Ini Bunda Maria ini kejujuran. Jadi dia pamerin. Nah pada waktu itu sampai ada satu orang yang punya island di Indonesia mau ngundang beliau, tapi kena masalah apa terus tidak jadi akhirnya. Tidak jadi. Jadi it was mungkin sebelum saya ketemu Bapak, Ya. mungkin 20 years ago gitu ya. Jadi memang dia belajar fotografi dari Meksiko yang pindah ke Amerika, hidup di Amerika, hidup bersama seorang Muslim dari Timur Tengah. Santai aja mereka kalau di New York kan tidak ada yang ngurus ya. Teman Jadi, atau dia suami maksudnya atau? Ya enggak tahu saya, pokoknya aku enggak berani tanya-tanya gitu. But itu dia betul-betul masternya dua, master in photography dan master in psychology. Karena itu dia bilang, Hermawan, foto is kayak gini-gini, mirip kayak gini, tapi dia dari sudut psikologi. Nah itu aja yang mau saya ceritakan, nanti lain kali kalau tertarik bisa ngobrol bersama yang lain. Mas Darwis, terima kasih. Kita Terima kasih, sejam Bapak Hermawan. memang Ya. kita bincang-bincang tentang sampean dan kita bisa kerjasama Siap. selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya Darwis Triadi, jangan lupa like, comment, subscribe
marketeers di kanal YouTube. Stay clean, stay safe, stay healthy.